Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat jumpa kembali di channel YouTube Bustami Narda ini. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga selalu kita dihindarkan dari musibah, dari wabah, dari bencana, dari mara bahaya, dan semoga kita makin hari akan semakin sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat BN yang berbahagia, baru-baru ini kita dikejutkan oleh sebuah kejadian di Puskesmas Tanjung Bingkong, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, di Pulau Sumatera sana, di mana pada kesempatan ini Bupati Solok Epriardi Asda yang baru saja dilantik pada akhir April lalu marah besar, bahkan mengoyak-ngoyak sebuah surat kena geramnya di puskesmas tersebut. Antara lain karena Bupati mendapatkan informasi bahwa ada penolakan dari pihak puskesmas terhadap pasien dengan alasan jam dinas sudah habis. Puskesmas itu, kata pihak puskesmas, hanya buka dari jam 8 pagi sampai jam 17 atau jam 5 sore. Pemberitaan tentang itu telah tersebar pada berbagai jalur informasi yang ada di negeri ini. Tersiar di televisi, di radio, di media sosial, dan tersebar ke seluruh antero Nusantara. Dengan ini, Kabupaten Solok umumnya, Puskesmas Tanjung Bingkong khususnya, menjadi terkenal sekarang ini di negeri ini. Sahabat BN yang berbahagia, apa yang perlu mungkin kita tarik dari kejadian ini? Yang pertama yang ingin kita sampaikan, bahwa pelayanan kepada masyarakat memang harus dilakukan oleh abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam hal ini oleh pejabat negara, pejabat struktural, dan aparatur sipil negara harus prima terhadap masyarakat. Kenapa demikian? Karena rakyat telah menggaji mereka-mereka itu. Gajinya tidak pernah terlambat. Jam 00 WIB malam setiap bulan baru gaji dibayarkan oleh rakyat langsung.
Artinya mereka terima langsung gajinya jam 00. Tidak pernah terlambat. Itu kita lihat dari sisi ASN-nya. Sekarang kita lihat dari sisi yang lain sebagai berikut. Ketika terjadi pilkada, itu aparat, para kepala dinas, sampai kepada kepala puskesmas, sampai kepada kepala sekolah, itu biasanya dikop oleh incumbent untuk menjadi tim suksesnya. Kalau incumbent tidak maju lagi, biasanya dia akan mengarahkan orang-orang ini kepada calon yang diinginkannya. Tim sukses yang dimaksudkan di sini adalah tim sukses yang tidak terdaftar pada daftar tim sukses resmi yang dilaporkan ke KPU. Ini bisa disebut juga tim sukses bawah tangan, tim sukses bawah tanah, tim sukses diam-diam, tim sukses siluman, dan lain sebagainya. Sehingga tim sukses ini sulit sekali dibuktikan secara fakta. Andai kata calon yang diinginkannya itu tidak menang, yang menang calon yang tidak inginkannya. Ini biasanya mulai dari kepala dinas, sekda, sampai kepada kepala sekolah. Itu menjadi momok kebencian bagi kepala daerah. Kepala daerah biasanya bergegas bagaimana cepatnya bisa memindahkannya, bisa mencopot jabatannya. Karena dia menganggap aparatus sipil negara ini dulu tidak mendukung dia. Ini yang terjadi akibat pemilihan langsung sekarang ini. Emosional dari seorang kepala daerah yang begitu dulu melihat ada yang stikernya dicopot, dikoyak oleh orang suruhan ASN tersebut. Ada yang ketika dia mau kampanye dilarang oleh ASN, katakanlah Satpol PP, karena dia tidak sejalan dengan bupati yang sedang duduk, atau dia berlawanan dengan bupati yang sedang duduk, yang kalau dia mau maju lagi. Ketika dia terpilih, hatinya akan sakit melihat orang itu. Ini yang terjadi fenomena politik di negara kita sekarang ini. Jadi apa artinya? ASN kita sekarang ini benar-benar menjadi pihak yang menderita dengan sistem politik yang ada di negara kita sekarang ini. Mereka yang telah memutuskan untuk tidak menjadi politisi, untuk tidak berpolitik praktis, tetapi harus, kalau dia memang ingin karirnya naik, harusnya siapapun bupati wali kota, siapapun gubernur yang ASN, tetap ASN. Tetap dia tidak berpikir siapa yang jadi bupati di daerahnya nanti. Dia yang berpikir siapapun bupati wali kota, itulah atasannya. Harusnya begitu. Dia bekerja berdasarkan aturan yang ada. Tetapi dalam kenyataannya sekarang ini tidak begitu. Sekarang yang terjadi, sekali air bah datang, sekali pulau beralih, bertukar. Artinya apa? Begitu terpilih bupati wali kota baru, begitu terpilih gubernur baru, jajaran jabatan struktural
di daerahnya itu ganti dengan yang baru. Sesuai dengan kemauan politik. Bukan sesuai dengan kemauan kepentingan rakyat. Ini. Karena itu kita tentu berharap marah-marahnya Bupati Solo ini tidak dilatar belakangi oleh emosional dia. Karena dia menganggap aparatur sipil negara di daerah tempat dia marah-marah itu dulu diketahui dia tidak mendukung dia dalam pilkada. Kita berharap bukan begitu. Tetapi marah-marahnya memang benar-benar karena dia ingin rakyat Kabupaten Solo umumnya, rakyat Tanjung Bingkong khususnya dapat pelayanan yang baik dari sisi kesehatan. Kita berharap begitu. Sebab seandainya bupati ini marah karena benci melihat pegawai puskesmas ini dulu tidak mendukung dia dalam pilkada, itu nanti akan berlanjut dan itu akan menjadi dendam kesumat. Kita masih ingat bagaimana Zumi Zola dulu gubernur Jambi marah-marah kepada pegawai rumah sakit pada salah satu rumah sakit di Jambi. Viral waktu itu. Kasihan kita waktu itu tengah malam pegawai rumah sakit itu dibentak-bentak. Kasihan. Rumah sakit dan guru biasanya lebih banyak perempuan. Perempuan bagaimanapun walaupun gimana mentalnya, tapi kalau dia dibentak, jangankan seorang pejabat pemerintahan, bupati wali kota, suaminya aja bentak dia dan gigil itu. Suaminya yang tidur bersamanya siang malam, tapi kalau membentak-bentak dengan kata-kata kasar, dengan hardik, dengan geram, dia ketakutan itu. Apalagi ini bupati yang sama sekali belum dikenalnya dekat, yang membentak-bentak dia. Dapat kita bayangkan bagaimana perasaan perempuan. Bagaimana perasaannya. Dan apalagi kalau ini disiarkan di publik. Jadi ini ada dua sisi mungkin yang dapat kita ambil hikmah dari kejadian ini. Sisi pertama, bagaimana ASN benar-benar bertekad untuk menjadi pelayan masyarakat. Karena digaji dengan uang rakyat. Jadi pelayan rakyat. Yang kedua, kita tentu sebagai rakyat berharap bupatinya marah-marah kepada ASN tidak karena masalah politik, tidak karena masalah didukung atau tidak didukung, tapi memang karena menginginkan pelayanan ASN lebih baik ke depannya. Sebab innamal a'malu binniat, segala sesuatu tergantung kepada niat. Kalau niat seseorang baik melakukan sesuatu, hasilnya nanti akan baik. Tetapi percayalah, kalau niat seseorang jelek dibalik yang dilakukannya itu, nanti hasilnya akan jelek. Dan kita tentu berharap apa yang terjadi di Kabupaten Solo kemarin itu, bupati melakukannya tidak karena emosional ketika mengetahui ASN di sana tidak mendukung bupati. Atau sekali lagi, kita tentu berharap bupati melakukan itu tidak untuk pencitraan. Karenanya kita berharap beliau jangan nanti sampai terbawa arus oleh pembisik-pembisik beliau yang selalu tidak bisa sekali, dua kali, kalau bisa dua kali, tiga kali, kalau bisa tiga kali, empat kali, kalau tidak bisa yang ini, kalau bisa ini, yang ini, membisikkan kepada beliau agar beliau benci kepada orang yang tidak mendukung beliau kemarin. Kita tidak inginkan begitu. Beliau sekarang sudah negarawan di daerahnya, sudah kepala daerah
bukan lagi calon kepala daerah. Sebab kita lihat ketika terjadi perdebatan saat sidang paripurna DPRD Kabupaten Solo, saya lihat itu yang keras mengkritik beliau adalah dari P3. Salah seorang dari P3, doktor apa itu. Dan kita tahu Bapak Eperiasda ini dulu orang P3. Sekarang pindah ke PAN kalau kita tidak keliru. Semoga ini tidak mencerminkan bagaimana sekarang seorang bupati di Kabupaten Solo ini, bahwa dia melakukan itu tidak karena keinginan politik, tetapi karena keinginan sosialnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyatnya di seluruh Kabupaten Solo, tanpa kecuali yang mendukung atau yang tidak mendukung. Dan sebagaimana kita ketahui, pola kepemimpinan masyarakat Sumatera Barat yang berada di alam Minangkabau ini agak sedikit unik jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Di Minangkabau ini ada istilah, pemimpin itu hanya ditinggikan seranting, didahulukan selangkah. Bukan pemimpin di Minangkabau ini didahulukan sejauh-jauhnya, ditinggikan setinggi-tingginya, tidak. Tetapi hanya ditinggikan seranting, didahulukan hanya selangkah. Dan ada lagi di Minangkabau ini atau di daerah ini prinsip yang dipakai oleh masyarakatnya setiap waktu. Kalau kita cerdik, orang tidak akan berguru. Kalau kita bagak, orang tidak akan berkelahi. Kalau kita kaya, orang tidak akan meminta. Itu prinsip di Minangkabau. Artinya apa? Orang Minangkabau ini tidak silau oleh harta. Orang Minangkabau ini tidak takut oleh bagak orang. Orang Minangkabau ini juga tidak akan tunduk karena dia itu seorang pemimpin. Maka ada istilah di Minangkabau, raja benar, raja disembah. Raja tak benar, raja disanggah. Kita yakin Bapak Bupati Solo yang sudah begitu banyak pengalamannya ini, beliau akan sukses jadi Bupati Solo. Bahkan kita berharap nanti jangan hanya sampai jadi Bupati Solo saja, tapi jadi gubernur, jadi menteri. Itu harapan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.